Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua, sobat stasiun hantu yang ada di rumah. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan senantiasa dilancarkan segala urusan oleh Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya dan tim stasiun hantu kedatangan salah seorang tamu dari tanah seberang, yakni tanah Sumatera, yang dimana beliau ingin membagikan kisahnya dan mungkin beberapa cerita-cerita mistis yang dia alami sewaktu bekerja di salah satu perusahaan di Riau. Beliau adalah Mas Gebi dan sekarang sudah merantau kembali ke Jakarta dan beliau bersedia untuk bercerita tentang segala hal yang dia alami di dalam hidupnya tentang hal mistis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa teman-teman semua subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi dari video terbaru dari Stasiun Hantu. Yuk, tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita simak bersama-sama cerita dari Mas Gebi berikut ini. Jadi Mas Gebi, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman di rumah, Mas Gebi kerjanya sebagai apa, tempatnya seperti apa, dan lokasinya di mana? Jadi saya itu pernah kerja di salah satu perusahaan di Provinsi Riau. Tepatnya itu proyek pembangunan pabrik. Jadi pembangunan itu kebetulan kayak hutan yang dibabat habis, jadikanlah pembangunan pabrik. Pembukaan lahan. Berarti kalau kita urut dari cerita singkat tadi, pembukaan lahan, kalau seperti kita tahu hutan pasti penghuninya banyak. Ya, betul sekali. Terus dibabat, tempat mereka hilang, pasti ada gangguan dong nantinya. Ya, nantilah kita saksikan lah, ya kan. Lanjut, Mas. Jadi saya sebagai mechanical piping di perusahaan tersebut. Untuk ini langsung ke cerita intinya atau gimana nih? Enggak, terserah. Terserah ya. Ceritain dulu Baik. pekerjaannya seperti apa, kesehariannya di sana seperti apa, bebas silahkan ceritakan. Jadi kerjaan saya itu lebih ke penyetengan rel untuk OIS ya. OIS itu teknik berarti. Jadi ada beberapa gangguan dari makhluk-makhluk ya, nggak tahu juga ya. Itu ada yang saya lihat sendiri. Bentar Mas. Berarti Mas ini kerjanya siang apa malam? Di pertengahan kontrak saya itu udah mulai ada shift. Oh, jadi ada shift pagi dan shift malam. Ya, dan juga bisa jadi lembur. Lembur itu bisa sampai jam 9 malam, 10, 11. Nah, jadi kejadian itu di lemburnya tadi itu. Lanjut lagi, Mas. Nah, jadi kayak saya bilang tadi itu ada beberapa yang saya lihat, ada yang beberapa yang emang entah itu halusinasi saya, entah itu apa juga saya kurang tahu, itu kayak bisikan-bisikan itu pada saat saya bekerja di ketinggian. Nah, jadi kan kita kerja di ketinggian itu kan harus full safety ya. Full safety, fokus, harus detail, teliti lah, karena kan itu apabila terjadi apa-apa sangat fatal sekali. Bisa-bisa jatuh atau apa ya kan. Ya, pada saat saya mulai nyeting rel itu, relnya itu panjangnya sekitar 13 meter dengan berat 1 ton. Karena kan dia menompang kren OIS itu mau mencapai sampai 80 ton. Angkat barang-barang dari bawah ke atas, itu pemindahan barang, maintenance segala macam lah. Nah, jadi kebetulan job saya di bagian rel itu udah mau dari erection rel, setting, pemasangan segala macam untuk akses kren tadi itu jalan. Jadi bisikan-bisikan itu sering terjadi itu pada saat lembur. Malam berarti itu setelah jam makan malam lah, di jam-jam 7, jam 8. Habis maghrib lah itu. Udah masuk isya lah itu. Udah masuk isya. Sering terjadi kayak misalnya temen padahal nggak ngomong, terus kayak dia itu kayak suara dia, bang mundur bang. Nah, sedangkan di belakang mundurnya itu
udah nggak ada akses jadi merinding. Nggak ada akses sama sekali. Malah untuk pegangan pun nggak ada. Berarti disuruh mundur. Nah, berarti biar celaka. ya kita nggak tahu lah itu kan tugasnya mereka. Lumayan ya? Ya lumayan lah ini merinding ya. Berarti sangat Makanya ini kita sangat nyata banget kejadiannya. bisa dibilang seperti itu karena kan emang saya sendiri yang ngalamin hal itu. Nah, jadi saya juga nggak bilang ke anggota atau rekan-rekan saya pada saat kena jam lembur itu karena ya biar apa ya? Nggak ada apa-apa ya, lah. jadi mereka juga kerja. Ya, lebih fokus kerja jadi nggak mikirin hal-hal yang berbau seperti itu. Ngeri juga ya. Itu bisikannya itu cuma sekali apa sering? Mungkin karena saya nggak bilang ke teman-teman, jadi kayak keseringan jadi ya gitu. Oh, jadinya Gaby sendiri yang sering digangguin. Iya, jadi kayak jadi satu pelajaran hampir ya, tapi ya jangan sampailah terjadi itu. Sampai sekarang masih berada di sini ya. Jadi ada yang namanya tuh handrail. Handrail itu adalah pegangan kita untuk ini biar nggak jatuh ke bawah. Jadi handrail itu fungsinya untuk mencantolkan kedua hook. Hook dari body harness. Hook dua body harness kita itu ada beberapa handrail itu sudah tidak ada terpasang lagi. Lepas sendiri? Enggak, dikarenakan emang aksesnya itu udah selesai. Oh. Nah, akses itu udah selesai karena kan kren tadi itu biar bisa jalan lebih ini biar luas nggak ada hambatan, maka dilepas lah. Tapi kan namanya kita bekerja pasti ada ketinggalan barang yang sudah selesai sebelumnya kayak misalnya martil ataupun mistar atau itulah segala macam. Pertelan kecil yang kadang dilupain. Ya, alat tempur lah istilahnya kan. Jadi ya sering kayak disuruh ambil ke situ padahal nggak ada yang suruh ambil. Ya kayak teriakan gitu aja, cuman sekali gitu. Nggak berkali-kali. Padahal nggak ada orang. Padahal nggak ada orang, ada, cuman jarak-jarak jauh ya. Jauh lah, bisa dibilang 8-7 meteran lah. Lumayan cukup jauh lah, tapi suaranya itu jelas kayak dekat gitu. Terus kalau orang teriak ibaratnya ya dia pasti ngeliat kita kan? Iya, pasti ngeliat kita. Nggak mungkin dia teriak habis itu kerja lagi. Betul. Kalau orang ibaratnya kalau kita nyuruh orang kan pasti kita lihat terus. Ya. Kerjain belum, ya kan? Ya. Dan bisikan itu sering terjadi belum ya? Mungkin ya karena saya nggak ceritakan ke rekan-rekan teman sepekerjaan, jadi ya mungkin dia nyaman kali ya, kayak ngeganggu terus gitu. Karena Gaby juga mungkin si hantu ini juga belum merasa kok dia belum takut ya, kayak gitu kali ya? Bisa dibilang begitu ya, mungkin udah kayak enakan mungkin ya. Jadi setelah ya bisikan-bisikan yang hampir menyalakai saya itu jadi pembelajaran. Jadi apabila saya mendengar bisikan tadi itu lagi, ya saya memastikan suara benar nggak itu rekan kerja saya yang menyuruh atau yang memanggil. Nah, jadi ada beberapa yang emang itu real nggak ada yang manggil, tapi kayak ada suruh mundur lagi, tolong lihat ke bawah dong. Nah, begitu. Dan posisinya kalau kita ngelakuin itu ya mungkin margin error buat kita celaka tuh di atas 50% lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Tapi emang wajar sih ya, karena kan hutan kan, tempat tinggal mereka mungkin. Kalau penampakan itu ada nggak? Ya mungkin setelah dari kejadian ini tuh ada mungkin beberapa kecelakaan dari perusahaan-perusahaan lain. Oh, di situ banyak perusahaan. Oh, banyak. Jadi ada perusahaan lokal, ada perusahaan luar yang ikut dalam satu proyek itu. Nah, jadi ya ada insiden-insiden yang sangat mengerikan sekali. Jadi nggak perlu kita bilang karena itu rahasia perusahaan. Oh iya. Karena bukan rekan kerja Gaby. Di rekan kerja saya juga ada beberapa, ada. Cuman kan itu jadi rahasia perusahaan, jadi kan nggak boleh kita ceritakan. Takutnya ya ada yang ini nanti kan. Jadi di satu malam itu saya lupa di malam apa itu, jadi kena lah shift malam. Itu kalau shift malam dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 sore. Jam 6 sore kita pincer sampai jam 6 pagi. Ya. 12 jam. Cuman penyakit sih. Ya begitulah, mau gimana kan, kalau udah perusahaan yang minta
mau kita ya laksanakan aja lah, namanya juga kerjaan kan, tanggung jawab ya, udah kontrak juga. Nah jadi mungkin itu di sekitaran mungkin jam 12 jam 1 tuh, jam 12 ke jam 1 kan itu jam makannya malam kami. Jam istirahat lah istilahnya kan, setelah dari jam 6 ke jam 12 itu kerja, jam 12 berhenti sampai ke jam 1, bisa dibilang kayak gitu kan. Ya sambil istirahat, makan, ngopi segala macam. Jadi ada salah satu teman ngajakin ya keliling lah gimana sih suasana kalau tengah malam itu di daerah-daerah pabrik itu segala macam. Jadi kami itu bertiga, ada 2 rekan kerja saya yang mau ikut keliling pabrik. GB ikut? Ya karena saya yang lihat juga. Oh. Nah jadi mungkin nanti ada videonya ya, bisa dilihat aja. Bisa tampilkan itu ada foto sama video. Jadi yang video itu ya si Mbak Kunti tadi itu. Oh, berwujud ya? Berwujud ya, jelas putih di ujung kayak tower gitu. Siapa yang lihat? Tiga-tiganya kami. Berarti tiga-tiganya udah langsung loh kok ngapain ini, misalnya kayak aneh aja ya, misalnya gini loh, di jam segitu nggak mungkin dong ada orang sendiri di atas tower gitu, ngapain coba. Ya ini aja lah, misalnya biar ada kenang-kenangan atau apa, kita rekam aja. Pas direkam nggak hilang? Malah dia anteng-anteng aja di atas itu, dia nggak ada bergerak atau apa. Cuman ya nggak tahu juga ya, itu entah dia si Mbak Kunti, entah memang orang kerja lupa taruh kain putih, kita nggak tahu juga. Iya, tapi kan kain putih kerja Ngapain juga coba? emang ada orang kerja di pabrik bawa kain putih ya kan? Paling helm doang yang dibawa. Helm, iya sih. Sama rompi kan? Rompi ya. Rompinya pun nggak mungkin. Rompi nggak putih, paling merah. Rompi hijau yang terang-terang lah. Ya begitu, jadi ada berapa menit itu mungkin rekan-rekan juga udah pada gimana ya, kayak mungkin kan ada energi yang tabrakan energi, mungkin kan teman udah kayak merinding lihat kayak sekitar itu kayak padahal besi udah kayak orang yang aneh gitu, kayak orang ngelihat padahal cuma besi kan, udah ini pikirannya udah kacau, daripada kan mending balik aja lah gitu. Jadi ada teman saya satunya ini, dia sempat memoto salah satu si pocong tadi ini di jarak berapa puluh meter lah itu. Dia tuh berdiri jelas, nanti ada di fotonya, berdiri jelas. Warna putih juga bajunya? Putih juga, putih. Tapi dia kayak nggak bilang gitu, dia cuman foto udah bilangnya itu setelah sampai di tempat kami istirahat. Nah mungkin itu tadi kan dia ketakutan atau apa, nggak tahu lah kita. Ini juga. Kalau teman-teman yang lain ada yang digangguin juga kan? Nah balik lagi ke kejadian pertama tadi. Yang suara tadi kan, saya sendiri kan nggak bilang nih sama teman-teman nih, nggak cerita. Nah rupanya ada salah satu teman saya yang ngalami juga. Nah ngalaminya itu dia hook tadi itu, hook dari body harness, safety itu di situ nggak ada handrail, tapi dia menyuruh nyantolin. Kayak ada yang nyuruh nyantolin. Jadi ya kita namanya nyantolin ini kan kayak pasti apa ya, goyang gitu. Udah di situ kayak terduduk dia di atas ketinggian itu di rel, kayak gimana ya, shock lah ya kan, namanya kaget gitu kan. Nggak ada pegangan tapi disuruh megang gitu. Tapi dia nyantolin. Dia cerita nyantolin. Hampir katanya. Maka dia begitu itu langsung terduduk mungkin tenangi diri ya, mungkin shock, bisa jadi dibilang shock sih. Berarti kecelakaan kerja di perusahaan itu kalau yang pabrik-pabrik dan lain itu bisa dibilang hampir semuanya karena bisikan-bisikan gitu ya mungkin ya. Yang berakhir dengan kecelakaan kerja. Bisa dibilang seperti itu sih salah satu. Karena nggak mungkin kalau manusia biasa
pasti kan awal dia misalnya handle itu kan misal pas dia naik kan dia udah ngelihat pasti kan udah Iya. pasti dia udah nganalisa dong tempatnya seperti apalagi di ketinggian itu kita harus detail kan, fokus, area kerja kita itu harus memang benar-benar adalah akses tadi untuk kita bekerja, karena apabila nggak ada akses itu kita juga harus lapor ke pihak safety ataupun ke supervisor biar disediakan akses untuk kita bekerja. Itu nggak satu orang aja, ada beberapa juga yang seperti itu, bisikan-bisikan yang menyalakai lah. Ya semenjak itu di malam-malam berikutnya itu kami ya lebih kayak waspada, kerjanya deket-deketan. Jadi nggak, akhirnya pada sadar semua. Iya, pada sadar semua, pada takut juga karena tim kan, karena itu terus. Satu tim berapa orang? 5, bisa 5, mungkin ya kalau nggak masuk 4 itu. Satu malam? Enggak satu malam, lemburan itu masuk ke lemburan, Kalau untuk shift malamnya itu 5 atau 6, 7 lah gitu, udah sama safety-nya itu, safety patrol. 7 sama supervisor bisa dibilang kayak gitu. Kalau penampakan lain masih ada nggak penampakan yang ini? Teman-temannya Mas Gebi ada nggak yang ngelihat yang aneh-aneh mungkin? Kalau untuk penampakan yang jelas, cuman yang tadi itu. Cuman ya kalau untuk sekilas itu sering sih, banyak itu banyak. Malah kayak melintas. Ada satu kejadian itu, saya tuh pas kerja di Headbox itu tempatnya patrol untuk pas kerjanya nanti roll tadi itu jalan kan, pabrik itu jalan. Jadi ada satu ruangan Headbox namanya. Jadi di belakang Headbox itu permesinan, perpompaan yang udah bisa dibilang awal mula pabrik ini jalan, dia awal mulanya itu. Jadi kan udah kita bilang udah 80% jadi nih. Nah itu pas kena lembur malam, itu kayak ada yang lari-lari gitu. Suara kaki? Enggak, orang karena kan saya itu lihat tuh di berapa meter itu, dan itu jelas kayak orang lari tapi cepet. Ragu dong, ya kan. Jadi udah ada mungkin apalah ini kan, capek atau apa kan karena kerjanya. Ya. Selalu positif ya. Itu pastilah. Cuman kan namanya penasaran ya manusia ya. Dilihat lagi, kok ada lagi gitu. Jadi pas lihat yang terakhir kali itu kayak dia tuh istilahnya ngintip. Nah, ngintip di balik ada kayak tembok gitu. Nah, itu di situ langsung, aduh ini nggak bener ini. Ngajak tim turun dari lantai 2 Headbox, udah turun. Karena udah nggak nyaman juga kan kalau udah hal-hal seperti itu. Takutnya mengganggu konsentrasi. Ya, gitu. Ada juga ya. Beruntung ya nggak ada kejadian-kejadian. Ya kita cukup berdoa aja sama Yang Maha Kuasa kan, minta perlindungan saat bekerja, jangan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Wah ini sih memang kalau di hutan itu kan ibaratnya tempatnya jin-jin semua. Iya, tempat emang kediaman dia ya. Terus dibabat. Nggak ada tempat tinggal yang baru ya. Berkeliaran ya jadinya. Berkeliaran lah di situ dia. Ngeganggu orang ya, lah. Karena kesel sama manusia kan. Karena memang kodratnya itu tempatnya manusia. Dia kan hanya istilahnya cuman numpang tinggal lah istilahnya. Kan kita beda alam ya. Kalau ini Mas Gib, sebelum itu pernah nggak Mas Gibi mengalami kejadian-kejadian mistis di dalam hidupnya? Nah nih sebelum saya ke pertanyaan Mas Imam ini, ada satu cerita dari bisa saya bilang dari perusahaan lain. Itu nggak usah saya bilang perusahaan apa. Dia itu bawa kren, super kren. Bawa alat berat lah istilahnya, itu alat berat berapa ratus ton itu untuk ngangkat kayak tinggi lah istilahnya. Jadi saya juga nggak tahu jam kerjanya mereka tuh bagaimana. Kayak di pelabuhan itu lah. Ya, jadi saya nggak tahu jam kerja itu bagaimana. Intinya dia kerja sampai jam 4 pada saat malam itu. Subuh? Ya, itu dari pagi mungkin bisa dibilang kan. Saya nggak tahu juga. Pada intinya saya dengar cerita dari dia tuh gini. Di jam
di antara jam 1 ke jam 2 itu kan yang apa ya, istirahat kan beda-beda ya di setiap perusahaan. Mungkin di jam istirahat mereka itu di jam segitu dia itu gimana ngelihat si Mbak Kunti pas berdiri di alat beratnya. Horor sekali. Itu dia tenang, nggak panik. Nah pas saya mintakin foto atau ngeliat itu dia nggak sempat. Mungkin shock juga ngelihat itu di kan setelah gini nih, ini kan apa trennya nih? Trennya ya. Kan dia ada ini nih. Iya. Buat ini talinya itu. Dia pas di sini ya. Itu mungkin aduh kalau ngelihat itu sendiri lagi. Kan kita keren kan bawa ya sendiri, nggak ada partnernya ya di luar kendaraan dia kan, di luar keren. Itu wah serem sih. Tapi ya mungkin orang-orang kayak itu udah biasa dia. Iya sih. Udah biasa karena kan kerjanya pabrik kan. Iya. Rata-rata pabrik kan pasti lahan Hal-hal dibuka. seperti itu sangat sering terjadi lah. Nah kalau yang tadi itu Oh ya, yang tadi itu mungkin dari sebelum kejadian ini pernah mengalami awal pertama ngelihat hal-hal seperti itu pas saat sekolah. SMP pergi ngaji. Nah, kebetulan pada saat malam Jumat, pas tepat di malam Jumat itu di tempat pengajian saya itu anak-anak yang udah istilahnya ya balik atau udah Quran itu di malam Jumat itu baca kitab. Dan baca kitab itu pulangnya itu jam 1 atau jam 2. tengah malam. Iya, jam 1 atau jam 2 pagi lah. Nah, jadi saya kan setelah pada saat kejadian itu teman saya itu nggak masuk. Nggak masuk haji. Kan biasa saya pergi berdua tuh. Berdua. Jadi pada saat malam itu dia nggak masuk. Dan saya nggak bawa kendaraan ini. Jadi karena jalan kaki. Jadi kan disuruh naik itu ke balai lah kan untuk habis siap baca Quran, terus jam 8 kalau nggak salah itu jam 8 naik ke kitab ke balai sampai jam 1 atau jam 2. Itu mungkin ada sekitar yang lakinya 10 orang. Jadi kebetulan yang teman-teman yang 10 orang ini nggak ada yang sejalan. Oh, nggak ada satu arah pulang. Nggak ada yang satu arah sama saya. Nah, jadi kan ya namanya masih SMP. Bodoh amat. Ya mau gimana sih bilangnya, hal-hal yang begitu tuh nggak. Oke, jadi di zaman SMP itu udah selesai nih baca kitab, turun lah. Nah, udah turun jalan kaki itu mungkin ada berapa ratus meter lah tuh dari pengajian ke rumah. Jadi untuk jalan ke rumah itu dari jalan besar ke masuk ke gang rumah itu mungkin bisa dibilang lumayan jauh lah, dan kiri kanannya itu hutan dan ada gelap lah, kayak rawa-rawa gitu, dan ujung-ujungnya itu nggak ada lampu, cuma satu di tengah lampu, kiri kanan itu rawa, lampunya itu pun emang pas di rumah orang. Oh, punya rumah orang. Nah, jadi kan karena udah tengah malam kayak gitu, mungkin ada rasa gimana ya, takut juga lain gitu kan, apalagi malam Jumat ya kan. Nah, jadi solusinya saya bisa pulang itu ya tunggu orang yang masuk ke gang itu. Oh, nunggu orang biar ada kawan. Nah, ada yang lewat motor, dia balap, udah tunggu lagi ya kan. Nah, jadi sebelum saya ketemu hantu ini awal pertama. Jadi di daerah rumah saya itu ada namanya tuh sering dibilang Jawi. Apa Jawi? Si Jawi itu nama orang, tapi dia tuh gila. Orang gila. Dan dia tuh emang paling sering pulang malam. Paling sering lah pulang jam 2. Ya emang satu jalan kami. Nah, jadi itu yang ditungguin. Ya mungkin emang karena ada dia ya. Mungkin kalau nggak ada dia mungkin motor lain atau segala macam. Jadi karena dia jalan kaki, karena dia gila nih, jalan kaki, ya udah ngikutin dia dari belakang itu. Oh, akhirnya datang dia kan masuk ke gang,
Jadi saya bangun ya kan dari nongkrong lah di pinggir gang itu kan, ngikut itu ada sekitar 1,5 meter atau 2 meter lah itu jarak sama dia tuh kan, karena kan orang gila juga. Takut juga kan. Iya. Ya, jadi ya udahlah jalan ngikutin dia tuh, dia ya bicara sendiri, ngobrol sendiri gitu. Ya selayaknya orang gila lah. Orang gila dah. Ya saya ngikuti aja gitu, ngikuti. Cuman yang bikin saya aneh itu pas di bawah lampu yang di tengah-tengah gang itu kan ujung-ujung nih. Nah, tengah-tengah kan di rumah itu tuh lampu tuh, dia berhenti, ya otomatis saya berhenti dong. Berhenti juga kan. Dia malah ngelirik ke belakang itu hampir 360 derajat ke belakang. Langsung balik. Oh iya, dan matanya merah. Itu aduh. Itu kejadian terpaling gimana ya? Itu nggak panjang lebar, langsung balik, bukan malah ke depan, malah balik ke belakang. Berputar kepalanya? Iya, percis gini langsung pokoknya. Tapi badannya masih ke depan? Ke depan, badannya ke depan, kepala itu langsung ke belakang, matanya merah. Itu gila sih itu. Nah, tapi badan itu badan manusia. Badan manusia, mukanya itu hitam. Terus ngeliatin Gaby? Iya, ngeliatin saya itu kayak ngenatap gitu. Jadi gue spontan, mungkin gimana ya, kaget ya, sambil teriak-teriak juga. Karena pun kalau teriak juga nggak ada yang ini, karena kan kiri kanan juga kayak rawa-rawa gitulah, rumput-rumput tinggi, ada pohon besar gitu. Ya udah balik keluar gang. Balik keluar gang lagi. Bukan malah lurus ngeliatin dia, enggak, malah balik keluar gang lagi. Udah mutar ke gang yang sebelah yang lebih jauh, tapi lebih aman lah, lebih rame, lebih lampu juga terang. Ya udah. Itu kali pertama itu. Kali pertama ngelihat hantu, entah hantu apa nggak tahu lah itu ya. Bisa berputar kepalanya? Iya. Ya 360 enggak, kepalanya doang yang ngelihat ke belakang. Yang aneh itu badannya tuh badan manusia. Badan manusia, mukanya itu hitam. Tapi mukanya merah. Berubah. Hitam. Mukanya hitam, cuman mata merah gitu ya. Iya. Mungkin sinar merahnya tuh nutupin muka dia kan. Itulah, Mas. Dia nggak ngomong-ngomong? Enggak. Natap doang? Karena pas saya itu ngikuti dia saya ngobrol Setelahnya kebiasaan dia ya? Kebiasaan dia. Siapa namanya? Si Jawi itu. Nggak ada yang aneh awalnya? Nggak ada. Emang kayak sehariannya begitu. Emang ngomong sendiri. Nah itu. dan anehnya itu dia di tengah-tengah itu malah berhenti. Langsung berhenti di bawah lampu. Berhenti. Nah. Berarti maksudnya mungkin dia berhenti itu ya biar Gaby ini ngeliat jelas mukanya nantinya. Ya mungkin ya bisa jadi. Bisa jadi ya, dia menunjukkan diri dia ya. Pede dia berarti itu. Pede dia. Katanya kalau dia gelapnya kan kalau aku kelihatan ya. Nggak serem jadinya. Itu yang bikin pinter ya, makanya itu kan dia berbanyak cara lah untuk menakuti manusia ini kan. Gitu loh Mas. Ya itulah tadi kisah dari Gaby kali pertama itu. Selama dia kerja dari kali pertama melihat hantu itu serem sih. Tapi saya pribadi memang juga belum pernah melihat hantu dan semoga nggak pernah lihat. Karena kalau melihat kayak gitu mungkin kencing celana. Ya bukan saat itu enggak sih, cuman kayaknya selep putus doang. Sendal putus itu udah. Sendal putus, sarung dinaikin lari. Emang udah panik lah pokoknya ngeliat kayak gitu kan, tengah malam sendiri coba. Niatnya sih ya emang biar ada teman balik kan, tapi nggak dia juga gitu. Hantu kawan. Iya, jangan dia juga gitu. Kita tuh beda alam ya kan. Ya, itulah tadi teman-temannya kisah dari Gaby waktu dia kerja dan pertama kali melihat hantu, dan yang paling serem sih yang tadi tuh, yang pertama kali melihat hantu. Pertama kali melihat hantu itu sih surprise banget sih itu dari hantunya. Dan memang hantunya ini kayaknya punya niat beneran pengen nakutin si Gaby karena berhenti di bawah lampu. Ya mungkin Mas Gaby Instagram atau apanya bisa di follow Instagramnya itu @mgbsofnivagi, mungkin nanti ada dicantumkan ya. Jangan itu namanya. Ya itu makanya. Sekarang apa kegiatannya? Mungkin masih ya freelance lah di Jakarta ya. Ya itu, terima kasih teman-teman ya sudah menonton video
Stasiun Hantu bersama dengan Mas Gebi. Kalau teman-teman sekiranya ada cerita horor dan ada pengalaman horor yang pengen dibagi ke penonton Stasiun Hantu, silahkan di DM ataupun di email ke tim Stasiun Hantu. Semoga kita bisa mengundang teman-teman ke sini untuk berbagi cerita dan berbagi kisah, karena banyak orang di luar sana yang pernah mengalami kisah-kisah mistis yang mungkin lebih parah dari JB, dan mereka mungkin takut untuk menceritakannya karena takut diganggu ulang, karena JB sendiri saja tadi cerita ya agak merinding pas ceritain. Jadi itu saja mungkin perjumpaan kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan share ke sahabat, keluarga ataupun kerabat teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.